Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arik Zaidan dengan NIM B1A1230092 dari kelas C Ilmu Hukum. Saya akan membacakan materi tentang ZEE atau yang biasa disebut zona ekonomi eksklusif. Saya mengambil jurnal dari Rian Bahari Kaunang yang berjudul Penegakan Hukum di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Natuna Utara. Status hukum wilayah ZEE Indonesia di Perairan Natuna Utara. Menurut UNCLOS 1982, peran hukum laut bukan saja karena 70% atau 104 juta mil persegi dari permukaan bumi terdiri dari laut. Bukan saja karena laut merupakan jalan raya yang menghubungkan suatu bangsa dengan bangsa yang lain ke seluruh pelosok dunia untuk segala macam kegiatan. Bukan saja karena kekayaannya dengan segala macam jenis ikan yang vital bagi kehidupan manusia, tetapi juga dan terutama karena kekayaan mineral yang terkandung di dasar laut itu sendiri. Laut merupakan wilayah yang sangat penting bagi keutuhan dan pemersatu bagi sebuah negara karena laut merupakan sarana bagi kesatuan bangsa. Sarana pertahanan dan keamanan. Sebagai sarana diplomasi serta yang paling utamanya adalah sebagai sarana kemakmuran dan kesejahteraan negara dan masyarakat karena melimpahnya potensi-potensi sumber daya laut tersebut. Indonesia merupakan sebuah negara maritim yang memiliki beribu-ribu pulau. Sebagian besar negara Indonesia ini terdiri dari perairan dan sisanya adalah daratan. Total luas kawasan negara Republik Indonesia mencapai 7,7 juta kilometer persegi. Dari luas wilayah itu sekitar 3,2 juta kilometer persegi merupakan luas perairan yang terdiri dari 2,8 juta kilometer perairan pedalaman dan 0,3 juta kilometer persegi berupa laut teritorial. Itu belum termasuk 2,7 juta kilometer persegi kawasan ZEE. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam hal batas maritim ini adalah UNCLOS 1982. Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan perjanjian internasional yang berisi 320 pasal dan 9 lampiran yang mengatur mengenai hampir semua aktivitas dan persoalan tentang kelautan, termasuk diantaranya adalah pengaturan zona-zona maritim dengan status hukum yang berbeda-beda. Penetapan rezim negara kepulauan pemanfaatan dasar laut, pengaturan mengenai hak lintas bagi kapal, perlindungan lingkungan laut, pelaksanaan riset ilmiah kelautan, pengelolaan perikanan, serta penyelesaian sengketa. Selain penting sebagai suatu perangkat hukum laut, Konvensi Hukum Laut 1982 ini juga sangat penting karena di samping mencerminkan hasil usaha masyarakat internasional untuk mengkodifikasikan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang telah ada, juga menggambarkan suatu perkembangan yang progresif dalam hukum internasional. Konvensi Laut 1982 tersebut berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi terutama untuk negara yang mendapatkan taman wilayah laut. Hal ini dapat terjadi karena potensi sumber kekayaan laut yang ada tersebut dapat dimanfaatkan dari sisi ekonomi oleh negara yang bersangkutan. Secara umum dapat didefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan ZEE, yaitu bagian perairan laut yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut teritorial selebar 200 mil. Laut diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur 12 dan dari definisi umum ini dapat ditarik beberapa prinsip dasar dari ZEE, yaitu yang pertama, letak ZEE ini secara geografis adalah di luar laut teritorial. Dengan demikian ZEE bukanlah bagian dari laut teritorial karena letaknya yang di luar dari laut teritorial. Yang kedua, letaknya secara geografis di luar laut teritorial bukanlah berjauhan dengan laut teritorial, melainkan berdampingan dengan laut teritorial. Ini berarti keduanya dibedakan oleh suatu garis batas. Garis batas ini ditinjau dari laut teritorial yang merupakan garis atau batas luar atau outer limit dari laut teritorial itu sendiri. Yang ketiga, lebar dari ZEE tersebut adalah 200 mil laut, sesuai dengan yang telah disepakati dari negara-negara peserta dalam Konferensi Hukum Laut PBB tahun 1973 hingga 1982, yang berhasil dicapai melalui perundingan yang cukup lama. Yang keempat, pengukuran mengenai lebar 200 mil laut tersebut dilakukan dari garis pangkal. Garis pangkal yang dimaksudkan adalah garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Garis pangkal itu bisa berupa garis pangkal normal, garis pangkal lurus dari ujung ke ujung, ataupun garis pangkal oleh kepulauan bagi negara kepulauan. Oke, oleh karena itu baik laut teritorial maupun ZEE sama-sama diukur dari garis pangkal.
maka praktis lebar dari zona ZEE adalah 200 sampai 12 mil laut, yakni sebesar 118 mil laut. Hal ini disebabkan karena laut sebesar 12 mil laut dari garis pangkal sudah merupakan laut teritorial yang merupakan wilayah negara, pantai dan tunduk pada kedaulatan negara pantai itu sendiri. Demikianlah ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.